Selamat datang di channel saya, Febri Timur SOHC. Salam sehat, salam sukses selalu buat kita semua. Oke, ini buat pemula yang belum paham di dunia otomotif tentang mesin SOHC single. Single ya, bukan double. Arti kata double itu double camshaft. Kalau ini masih single camshaft. Gitu. Jadi yang dikatakan single camshaft itu penggerak timing atas atau kita bilang asklep itu satu, kalau double dia dua. Jadi posisinya mesinnya pasti lebih besar bagian atasnya di sini gitu. Nah, jadi kalau DOHC kebanyakan udah sistem namanya injeksi atau pakai ECU. Kalau ini masih namanya mekanikal. Cuman sistem karbunya dia sudah, kalau untuk Timur SOHC dia sistem karbunya sudah semi elektrikal, jadi selangkah lebih maju gitu. Oke, untuk perkenalan pertama ya kan, ini namanya PCP Pulp. PCP Pulp ini fungsinya untuk yang namanya pembakaran. Arti kata pembakaran, uap panas yang dari mesin itu akan membantu jalurnya ini masuk ke intake di bawah karbu ini. Nah, jadi fungsinya dia untuk membantu uap panas yang saat dikirim karbu ke ruang bakar. Jadi memperingan kerja mesin ini tadi. Kalau nggak dipasang boleh, nggak ada masalah, tapi selang ini dibuntu. Nah, selang yang dari intake ini dibuntu. Tapi kalau jika nggak dipasang pasti akan jadi polusi udara. Tapi kalau dipasang sih, ya membantu kinerja mesin ini juga sih sebenarnya gitu. Yang kedua, ini karbunya sistem elektrik, semi elektrik. Nah, itu jadi ini solenoid akselerator, ini solenoid langsam. Ini solenoid langsam. Cuman punya saya solenoid langsamnya udah saya buntu. Oke, ini yang dinamakan namanya booster rim. Ini namanya kalau dibilang tabung minyak rim. Oke, mungkin udah banyak yang tahu. Ini namanya alternator pengisian. Pengisian baterai ini alternator digerakkan oleh puli di bawah. Jadi pulinya ini banyak dia fungsinya. Arti katanya pulinya ini dari kuras bawah, water pump, terus dina power steering sama AC. Gitu. Jadi yang di dalam koper inilah timing bell. Timing bell ini fungsinya menggerak camshaft dengan asklep. Camshaft bawah, kuras bawah dengan asklep. Jadi alternator ini untuk gunanya mengisi baterai. Baterai itu dia dengan cara pengisiannya di dalam sini ada yang namanya kodok. Kalau kami bilang orang Medan, kami bilang ada yang namanya, kita bilang kodok. Arti katanya kodok itu sebagai macam mana kita bilangnya, areng terus gimana lah kalau itu ya. Pokoknya kodok. Tapi kalau yang udah tidak aslinya, kebanyakan yang sudah dirombak, kodoknya itu kebanyakan ditempel di bodi, di bagian sini kah, atau di bagian sini, atau di bagian sana, tempat dimana enak lah posisinya. Dia yang ada bacaan kodok hitam besar segini besarnya, ya kan, kotak hitam. Tulisannya New Era itu yang paling sering dipasang. Jadi itulah untuk mengatur yang dari namanya alternator ngisi ke baterai. Itu dia di luar pengisiannya melalui New Era tadi itu kodoknya. Kalau yang aslinya masih di dalam, dia kecil, hanya paling sebesar inilah, itu paling besar itu. Dia warnanya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning gitu. Oke. Kedua nih power steering. Power steering dia ada tabung reservoirnya. Ya kan, ini switchnya, switch power steering. Jadi Timur SOHC ini dia melalui solenoidnya di sana, disinilah switch untuk power steering, sensor power steeringnya. Jadi kalau power steering ini dapat tekanan saat roda berputar ke kanan ke kiri, switch ini akan bekerja itu. Terus di bawah tuh namanya ini pipa radiator bagian bawah. Terus yang di bawah tuh AC. Terus ini master close bawah. Ini delco. Ini vakum delco. Vakum delco ini fungsinya apa?
Vakum delco ini fungsinya saat akselerasi. Jadi kalau misalnya RPM tinggi, yang diantar dari intake manifold selangnya, ini selangnya yang dari pas samping sini. Nah, ini. Nah, dia diantar ke bawah. Jadi di sini akan masuk ke intake atas. Jadi pengapian delco, titik timing pengapian delco untuk mengantar api sudah diatur di vakum sini gitu. Jadi semua itu sudah terkontrol lah dari sistemnya gitu. Karena sebenarnya Timor ini ada yang namanya central unit, itu posisinya di bawah dashboard steward. Ada namanya central unit segini besarnya itu. Dia bukan ECU tapi central unit gitu. Terus yang berikutnya ini pompa bensin. Pompa bensin, ini filter bensin, ya kan? Ini idle up AC, idle up power steering, idle up yang namanya headlamp. Tapi kebanyakan yang pengaruh sih di AC. Terus punya saya warming up-nya sudah nggak ada, gitu. Jadi punya saya ini warming up-nya udah posisinya udah mati nih ya, nggak bergerak dia nih ya posisinya, gitu. Karena di sini warming up-nya sudah saya ganjel posisinya seperti ini. Nah, nih. Jadi tidak akan bergerak lagi dia. Kalau misalnya mau masih hidup nih ada knock-nya, bisa, cuman ininya udah nggak ada, udah saya copot. Karena kebanyakan kalau pakai warming up di sini nanti disetel gapnya. Jadi saat kalau Timor SOHC, kalau saat RPM tinggi, mesin dingin, ya kan? Ini posisinya nutup, hanya gapnya sekitar 2 mili atau 3 mili kita bilang gapnya, pembukaan ininya tadi. Nih kita buka ya, kita tes ya. Nah, ini untuk bernapas. Posisi gapnya seperti ini ya. Nih dia bukanya hanya sekitar 2 mili saja gini ya. Tuh dia contohnya. Mungkin bisa dilihat dengan jelas. Nah, sekitar 2 mili. Kalau saat mesin dingin, kenapa harus tertutup seperti ini secara otomatis? Karena kenapa? Pembakaran minta yang namanya pembakaran gemuk. Jadi pembakaran gemuk itu supaya mesin bisa hidup. Tapi saat mesin sudah panas melalui radiator, di sini akan diantar selangnya nih. Nih posisinya. Ini selangnya. Ini selang uap panas ini. Nah, cuman saya buntukan. Nah, ini dia posisi selangnya, ini masuk ke kemari. Kalau untuk mau dibuntukan. Tapi kalau masih ada warming up-nya, selang ini naik ke warming up di sini. Di sini dari warming up ini turun dia kemari. Sampingnya ini nanti ada selangnya, kemari posisinya. Nah, gitu. Di sini posisinya warming up-nya. Dari selang ini dinaikkan posisinya di sini, masuk ke warming up, ya kan? Ini vakumnya. Vakumnya ini nanti yang bekerja, ya kan? Kalau udah panas, sensor ini akan membuka sendiri otomatis seperti ini. Kalau uap radiator sudah mencukupi suhunya. Tapi kalau masih dingin, dia mesinnya posisinya akan tetap seperti ini. Dia nutup begini. Nah, nih gapnya hanya sekitar 2 mili aja lah, karena perlu pembakaran yang namanya gemuk gitu. Oke, dari punya saya sudah saya matikan langsung nih ya. Jadi nggak ada lagi warming up nih cara matikannya. Cukup pakai kabel tis saja kalau saya buat. Nah, gitu. Gini. Coba pegang dulu nih, Hap. Ini. Oke,